wabarakatuh. Perkenalkan saya Elia Syafaatul Nikma dari Program Studi Teknik Komputer 2023 Fakultas Teknik. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi geometri in vector space. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 4 topik utama. Ada jarak 2 titik, bola dan persamaannya, titik tengah dan persamaan bidang datar. Sebelum masuk ke jarak 2 titik, terlebih dahulu kita mengenal yang namanya sistem koordinat dimensi 3. Jadi, fungsi yang mempunyai variabel ganda atau yang sering kita sebut dengan kalkulus peubah ganda, yaitu yang diterapkan pada suatu fungsi yang mempunyai dua peubah atau lebih. Gambarnya seperti ini. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi, ketiga sumbu ini itu mempunyai satu titik sumbu, titik asal namanya. Kita sebut di sini titik 0. Jadi ini ada di ujung dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, dari tiga sumbu ini itu ternyata saling tegak lurus. Seperti ini ya, bidang Y dan Z. Bidang YZ ini tuh tegak lurus dengan sumbu X. Juga bidang X, Y ini juga tegak lurus dengan sumbu Y. Dengan sumbu Z. Ada juga bidang X, Z yang tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi, sistem koordinat dimensi 3 itu terbagi atas 3 bidang, yaitu bidang X, Z, XY, dan YZ. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jarak 2 titik. Bagaimana sih jarak 2 titik? Kita lihat gambar ini. Misalkan, ada 2 titik, yaitu titik P1 dan titik P2, di mana titik P1 ini mempunyai titik koordinat X1, Y1, dan Z1. Sedangkan untuk titik P2 ini ada X2, Y2, dan Z2. Yang ini tuh terletak pada bidang pada ruang dimensi 3, di mana nilai dari X1 tidak sama dengan X2. Begitupun dengan nilai Y1 tidak sama dengan Y2. Dan nilai Z1 tidak sama dengan Z2. Jadi P1 dan P2 ini itu merupakan titik sudut yang berlawanan di dalam suatu balok. Ini terletak pada baloknya. Nah, selanjutnya, jika kita letakkan sebuah titik Q sini dan titik R, ternyata masing-masing titik ini tuh mempunyai koordinat. Di titik Q ini X2, Y2, dan Z2. Dan titik R mempunyai koordinat X2, Y1, dan Z1. Maaf, saya ulangi. Untuk titik Q itu mempunyai koordinat X2, Y2, dan Z1. Nah, karena segitiga pada E2, PQ, P2Q, dan P1 ini siku-siku di titik Q, dan segitiga QR P1 siku-siku di titik R, maka akan diperoleh panjang garis P1 P2 dan panjang garis Q1 Q P1. Menurut rumus Pythagoras yaitu ini, P1 dan P2 kuadrat sama dengan P2 Q kuadrat ditambah Q P1 kuadrat. Secara umum, jika diketahui dua titik P1, di mana koordinatnya X1, Y1, dan Z1, dan titik P2, di mana koordinatnya X2, Y2, dan Z2 ini
Maka panjang atau jarak dua titik P1 dan P2 itu dapat dicari dengan rumus ini. Jadi dari rumus Pythagoras ini tuh kita ubah ya, sesuai dengan gambar ini. Ada Ki P1 kuadrat sama dengan Ki R kuadrat ditambah R P1 kuadrat. Sehingga panjang garisnya itu dapat kita cari dengan P1 dan P2, yaitu jarak antara titik P1 dan P2 ini kuadrat sama dengan P2 Ki kuadrat ditambah Ki R kuadrat ditambah R P1 kuadrat. Dimana jika kita jabarkan satu-satu, P2Q kuadrat ini itu merupakan Z2 min Z1 kuadrat. Untuk QR kuadratnya sendiri ini Y2 min Y1 kuadrat. Dan RP1 kuadratnya ini X2 min X1 kuadrat. Atau kita urutkan dari X-nya saja. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Nah, untuk mencari jarak antara titik P1 dan P2 ini, kan awal mulanya ini ada kuadratnya. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini, kita pindah ruas. Jadi jika di sini menjadi kuadrat, jadi pangkat. Nah, jika kita pindah ruas, maka akan menjadi akar. Di mana rumus akhirnya akan menjadi akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Selanjutnya ada materi bola dan persamaannya. Pada materi yang kita bahas sebelumnya tadi, yaitu diketahui bahwa jarak dua buah titik, misalnya P1 dan P2 itu adalah ini, yang sebelumnya ini tadi, rumus ini. Nah, karena pada pembahasan selanjutnya kita menggunakan bola. Bola ini tuh terletak pada suatu bidang 3 dimensi. Bola ini tuh merupakan himpunan dari titik P, X, Y, Z, di sini ini titik P, yang berjarak sama atau konstan, atau kita sering sebut sebagai jari-jari, dengan titik Q yang ada di tengah ini, dengan koordinatnya A, B, C, sebagai titik pusat bola. Maka jarak titik P ke titik Q, yang kita beri nama jarak R, ini menurut rumus jarak dua titik, yaitu PQ sama dengan akar dari X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat. Dimana ini tuh sesuai urutannya ya. Jadi ini untuk X-nya ini dikurangi A, dikuadratkan, kemudian ditambah dengan Y yang dikurangi B, dikuadratkan, kemudian Z dikurangi C, dikuadratkan juga. Karena jarak titik P ke titik Q adalah PQ sama dengan jari-jari sebuah bola, maka PQ ini sama dengan R. Karena PQ sama dengan R, maka dapat kita simpulkan, yaitu untuk R kuadrat, itu nanti sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat. Ini seperti yang terlihat di sini. Nah, jika kita uraikan persamaan tadi, maka akan menjadi persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana X min A kuadrat ini dapat kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk yang selanjutnya Y min B kuadrat ini kita uraikan menjadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat.
Selanjutnya, untuk Z min C kuadrat. Ini kita uraikan menjadi Z kuadrat min 2ZC. Atau CZ ditambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, kita akan mengurutkan ya, sesuai dengan pangkatnya dan variabelnya. Pertama kita X kuadrat, Y plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikurangi ini 2AX min 2BY min 2CZ ditambah A kuadrat ditambah plus B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan bola dengan titik pusat di A, B, C dengan jari-jari R adalah menjadi ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus C sama dengan 0. Nah, tapi ini tuh memiliki syarat di mana A ini, nilai A ini itu merupakan min 2 dari A kecil. Untuk nilai B-nya sendiri merupakan sama dengan min 2B. Min 2B kecil. Untuk C-nya juga sama dengan min 2C kecil. Nah, untuk D-nya sendiri itu merupakan memiliki syarat tersendiri, yaitu D itu nanti nilainya sama dengan A kuadrat. A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat ditambah C kecil kuadrat dikurangi ini R kuadrat. Jadi ini itu kita ubah menjadi D. Nih, dari A kuadrat sampai min R. 2 kuadrat ini tuh menjadi D. Untuk nilai A, B, dan C-nya ini dari sini. Jadi ini ada min 2A, min 2B, min 2C. Gitu. Selanjutnya ada titik tengah. Nah, ada hal lain yang berkaitan dengan jarak antara dua titik itu adalah titik tengah. Misalkan, diketahui dua titik P1 yaitu X1, Y1, dan Z1 dan titik P2 yaitu X2, Y2, Z2. Yang masing-masing ini tuh merupakan titik ujung dari sebuah garis ini. Nah, jika di tengah-tengah garis tersebut dituliskan sebagai M, ini jadi ini namanya titik tengah garis ya. M besar ini memiliki koordinat M1, M2, M3. Dimana koordinat dari ini M1, M2, dan M3 ini nih, diperoleh dari X1 plus X2 per 2 ini untuk M1. Nah, untuk M2-nya ini mengurutkan karena ini yang kedua Y, berarti Y1 ditambah Y2 per 2. Untuk yang M3 ini sama dengan Z1 plus Z2 per 2. Oke, selanjutnya ada yang namanya persamaan bidang datar. Kenapa di sini ada persamaan bidang datar padahal kita sedang membahas di vektor spasi di 3 dimensi. Nah, ternyata grafik dalam ruang dimensi 3 pada prinsipnya itu sama halnya dengan grafik pada bidang dimensi 2. Jika pada dimensi 2 berupa garis, maka pada dimensi 3 akan berupa bidang. Jadi itu seperti kita kembangkan dari yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Gitu. Nah, persamaan linier pada ruang dimensi 3 merupakan sebuah bidang. Secara umum persamaan linier dalam ruang dimensi 3 dirumuskan sebagai ini. AX plus BY plus CZ sama dengan D. Dengan syarat A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ini tidak sama dengan 0. Jadi nilainya ini jumlah dari kuadrat A plus B plus C ini tuh tidak sama dengan 0.
Jika suatu bidang S memotong ketiga sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka untuk menggambar grafiknya kita tentukan sumbu X, kita tentukan titik potong pada ketiga sumbu tersebut, yaitu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Nah, untuk titik potong sumbu X ini itu ada di P. Kita namai titik P, yaitu X, 0,0. Dan titik potong di sumbu Y ini tuh kita namai sebagai Q, yaitu 0,Y,0. Untuk titik potong di sumbu Z tersebut juga sama, yaitu R, kita namai sebagai R, itu koordinatnya 0,0, Z. Nah, untuk menentukan nilai X, Y, dan Z ini, kita memperhatikan teman ini. Untuk nilai X sendiri itu, kita harus membeli nilai 0 dan nilai 0 kepada di sumbu Y dan Z-nya. Begitupun untuk menentukan nilai Y. Maka kita akan beri nilai 0 di sumbu X dan Z. Demikian juga pada nilai di Z. Kita memberi nilai 0 pada X dan Y. Sehingga akan diperoleh ketiga titik potong, yaitu P, titik potong P, itu di sumbu X ya, yaitu X, 0,0. Dan untuk Q itu di sumbu Y, titik potong di sumbu Y, yaitu 0,Y,0. Dan untuk yang titik potong di sumbu Z, yaitu kita beri nama R, yaitu 0,0, Z. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Dari contoh soal tadi kita akan membahas langkah dari langkahnya. Untuk yang pertama, ini data yang diberikan yaitu AX dikali B, A kali B kali C ditambah B kali C dikali A ditambah C dikali A dikali B sama dengan 0. Konsep yang akan kita gunakan yaitu produk silang, dimana jika theta ini adalah sudut di antara dua vektor, maka rumus perkalian silang yang akan diberikan itu adalah A dikalikan B ini sama dengan A kali B sin theta. Selanjutnya kita akan membuktikan hasilnya. Nah, pertama kita menggunakan vektor B dikali C dikali A ini itu setara dengan B dikali A dikali C dikurangi B dikali C dikali A. Nah, itu adalah ini juga sama dengan gini ya. B dikali C dikalikan A sama dengan B dikali A dikali C min B dikali C dikalikan A. Ini tuh seperti kita jabarkan ya, dimana jika B dengan A ini kita jadikan seri 1 di tanda kurung, terus dikalikan dengan C ini, jika dikurangi B dikali C dalam kurung, terus dikalikan A, ini tuh nilainya nanti sama dengan 0. Jadi ini, sisi sini sama sisi sini itu sama nilainya nanti. Begitu pula dengan vektor ekuivalennya, yaitu ini. C dikalikan A kali B ini
sama dengan C dikali B, kemudian dikali A, terus dikurangi C dikalikan A, kemudian dikurangi B. Ini tuh sama aja seperti C dikalikan A dikali B sama dengan C dikali B dikali A min. Nah, sama ya. Ini nanti jika kita masukkan sebuah nilai yang nilainya sama, ini hasil sisi kiri dan sisi kanan ini tuh hasilnya sama-sama 0. Nah, dari penjabaran yang kita lakukan ini dapat kita simpulkan bahwa ruas kiri dengan ruas kanan ini hasilnya sama dengan 0. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan membuktikan bahwa nilai A min B dikali A plus B ini sama dengan 2 kali A tambah B. Ini tuh sangat sederhana, kita hanya perlu menjabarkan nilai 2 dikali A plus B ini. Jadi ini sama aja, itu seperti A min B dikali A plus B sama dengan ini A 2 kali A ditambahkan B ini jadi A plus B, A kali B ditambahkan dengan A dikalikan B juga. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa ekspresi A min B dikali A plus B sama dengan 2 dikalikan A plus B ini tuh terbukti benar. Nah, sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun salah dalam penjelasan, saya memohon maaf dan sebesar-besarnya dan menerima segala kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.